Tabea su pada rame. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Anton Sulung dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saat ini kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami bisa menyambut hari baru, hari anugerah-Mu. Dan di hari baru ini kami juga bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman-Mu dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Tuhan tolong kami sekalian agar dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahaminya oleh tuntunan Roh Kudus, terlebih dapat mengaptakannya, menghayatinya dalam hidup ini. Hamba-Mu Tuhan manusia biasa yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Urapilah hamba-Mu agar hati, pikiran, dan bibir mulut hamba-Mu dalam kendali kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Yesus Kristus, pembacaan kita di minggu ini yaitu terdapat dalam Injil Lukas 14, sekali lagi Injil Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Sekali lagi Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Dua perikop, Yesus kembali ke Galilea dan Yesus ditolak di Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita sekalian. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil memelihara selalu. Tantangan pelayanan. Sekali lagi judul renungan kita hari ini, tantangan pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, jika ada seorang yang sudah terkenal datang ke kampung kita atau kampung halamannya, pasti akan disambut dengan sukacita, sorak-sorak, bahkan kalau dalam budaya Talaut, pia sasat soma, sasat semardana, secara adat disyukuri dalam gereja dan seterusnya. Demikian juga Yesus yang baru memulai pelayanannya di Galilea dan kembali ke kampung halamannya Nazaret. Di Galilea dia
masuk keluar rumah ibadat dan memberitakan Injil. Dan itu membuat namanya, pamornya naik dan terkenal. Kemudian dia kembali ke kampung halamannya dan seperti biasa dia datang ke rumah ibadat dan membaca. Jadi ini kebiasaan Yesus di kampung halamannya dari kecil. Dia diberi tugas untuk membaca nats Alkitab. Dan nats Alkitab yang dia baca yaitu dalam Alkitab ini dijelaskan dia membaca kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dia menyampaikan firman Tuhan itu, bacaan Alkitab, dia mulai duduk dan berbicara bahwa pada saat ini nats yang baru dibaca, saya bacakan sekali lagi untuk kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bahwa nats itu pada saat didengarkan tergenapi. Maka sukacita dan rasa bangga mereka justru berbalik dan bertolak, bahwa mereka justru menolak Yesus. Mana mungkin manusia bisa menggenapi firman Tuhan? Hanya Mesias yang mampu menggenapi. Dan ini menjadi kericuhan. Ada pro kontra, ada yang senang, ada yang tak senang. Karena mereka tahu latar belakangnya siapa Yesus. Yang besar bersama-sama dengan mereka, mungkin bermain bersama-sama dengan mereka. Ya, latar belakang keluarganya siapa tak kenal di kampungnya. Sehingga ini membuat mereka menolak Yesus karena latar belakangnya, karena keluarganya, bahkan karena kedekatan mereka dengan Dia. Bapak-Ibu sekalian, ini tantangan pelayanan, tantangan dalam melayani. Namun Bapak-Ibu sekalian, Yesus tidak menyerah. Yesus tidak mundur dari pelayanan karena ditolak. Atau Yesus tidak menjadi bangga sekali dan lupa diri saat dipuji-puji sebelum Dia datang. Jadi Bapak sekalian, seperti ungkapan kata bijak bahwa kerendahan hati Yesuslah. Orang yang rendah hati adalah orang yang biasa-biasa saja saat dipuji dan disanjung-sanjung, dan tetap tenang saat dihujat, dihina, bahkan dicaci maki sekalipun. Ini yang Yesus lakukan. Yesus dalam tuntunan Roh Kudus Allah mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini tugas berbagi hidup, menyampaikan kabar baik, bukan kabar buruk atau kabar burung atau kabar angin. Kabar baik yang disampaikan yaitu kabar baik apa? Tentang keselamatan dan pengampunan dosa. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, orang-orang miskin, orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang hukuman. Yang kadangkala justru kita menyampaikan kabar-kabar saling menghukum. Tapi Yesus membebaskan orang hukuman. Ini tugas yang mulia. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Baik buta fisik maupun buta rohani. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sekali lagi. Tahun rahmat Tuhan. Tahun ini termasuk tahun rahmat Tuhan. Karena ini tahun Mesias.
tahun Masehi, tahun Kristus, tahun Sang Juru Selamat. Diakhiri dan pada akhirnya dengan mengatakan pada hari ini nas telah digenapi, itu yang kemudian menjadi pertentangan. Bapak Ibu, saudara sekalian, peristiwa menarik dari pelayanan Yesus di Galilea yang awalnya disebut dengan sukacita dan akhirnya ditolak, ini mengingatkan kita sebagai orang percaya masa kini bahwa pemberitaan Injil, sekali lagi, menyampaikan kabar kebenaran tidak serta-merta akan diterima oleh semua orang. Ya, kenyataan membuktikan di lapangan begitu. Meskipun demikian, Roh Kudus pasti akan terus menuntun kita untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar damai dan kebenaran dalam setiap langkah hidup kita untuk Kristus. Yesus dapat menyuarakan kebenaran karena tuntunan Roh Kudus. Ini menjadi penting bagi kita. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan rahom mabu. Agar kita pun tetap memiliki keberanian untuk menyampaikan Injil dan menyuarakan kebenaran Tuhan. Warani mabati urang itanu mabu. Jangan gentar dengan tantangan apapun. Percayalah agar Roh Kudus terus hidup, meminta tuntunan Roh Kudus agar kita sekali lagi hidup dalam tuntunannya, agar kita pun tetap memiliki keberanian untuk menyampaikan Injil dan menyuarakan kebenaran Allah. Mari terus berani menyuarakan kebenaran, berbuatlah kebenaran, baik dalam keluarga, dalam jemaat dan masyarakat. Mari kita terus menjadi orang Kristen yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Kristus adalah Mesias, Masehi, Juru Selamat dunia, Penolong dan Allah yang sejati. Mabu mangaramat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena saat ini kami bisa mendengarkan sabda-Mu. Dalam pelayanan kadangkala kami mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Tapi kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus bersama-sama dengan kami. Kami diberi kemampuan dan keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Di tengah-tengah dunia, dalam kehidupan keluarga, jemaat dan masyarakat. Karena itu ya Bapa, tolong kami sekalian, bimbing kami agar tetap kuat dan semangat untuk memberitakan kebenaran-Mu, agar semua orang mengenal Kristus dan diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita bersama saya Pendeta Anton Sulung. Mabu mangaramata, tabea supadarame pariama.